Silakan Pendeta Jimmy. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini di mana saja Anda berada. Pada malam ini kita akan kembali melanjutkan diskusi Alkitab kita yang bertemakan kitab Yesaya. Maka kita akan berdiskusi malam ini lewat pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Pendeta Abigail Siombing dengan judul Gambaran Yesus dalam kitab Yesaya. Mari kita sama-sama menyaksikan dan juga mengikuti, yaitu presentasi yang diberikan dengan dimulai dengan doa yang dilayangkan oleh Pendeta Edwin Pasaribu. Silakan Pendeta. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Kami akan berdiskusi Alkitab yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Abigail Siombing. Ya Roh Tuhan, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan firman yang sebentar kami akan dengarkan. Terima kasih juga Pendeta Abigail yang akan membawakan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang akan keluar dari mulutnya berasal daripada Tuhan, dan kami boleh terberkati, dan kami boleh bertumbuh dalam iman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin Pasaribu. Kita akan mendengarkan presentasi materi yang disampaikan oleh Pendeta Abigail Siombing, di mana hamba Tuhan ini melayani di Jemaat Puruk Cahu di daerah Kalimantan Timur, dan kita akan segera menerima yaitu pelajaran ini untuk 25-30 menit ke depan. Kami persilakan Pendeta Abi. Baik, selamat malam untuk kita semua, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan tayangan ini, dan juga teman-teman pendeta yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Pelajaran kita dengan tema besar pekabaran dari kitab Yesaya. Malam hari ini judulnya adalah Gambaran Yesus dalam kitab Yesaya. Seperti yang kita ketahui, Yesaya adalah kitab yang ditulis di Perjanjian Lama. Tetapi bagaimana Nabi Yesaya yang telah ditulis sebelum Yesus ada atau hadir di dunia ini, bagaimana Nabi Yesaya ini menggambarkan tentang Yesus. Nah, ini akan kita pelajari dari pelajaran Alkitab kita malam hari ini. Baik, sebagai latar belakang sederhana dari kitab Yesaya, Nabi Yesaya adalah nabi yang hidup pada abad ke-8, sekitar tahun 700 sebelum Masehi, dan melayani pada masa pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, dan raja-raja Yehuda, yang mendapatkan penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa pemerintahan raja-raja tersebut. Nama Yesaya memiliki arti Yahweh adalah keselamatan. Nah, ini ditulis dari seorang penulis yang bernama Ryder Bosch tahun 97. Jadi nama Yesaya itu sendiri artinya adalah Yahweh adalah keselamatan. Jadi bisa saya simpulkan secara sederhana bahwa kitab ini menuliskan tentang keselamatan, ya. Di mana keselamatan yang dibicarakan dalam kitab Yesaya meliputi 4 hal. Yang pertama tentang keselamatan bangsa Yehuda dari serangan bangsa-bangsa lain. Lalu yang kedua, keselamatan Yehuda dari pembuangan ke Babel. Yang ketiga, keselamatan bangsa Yahudi di masa mendatang ketika kerajaan mereka ditegakkan. Dan yang keempat, keselamatan pribadi orang berdosa yang percaya kepada Kristus Sang Penebus. Ini juga saya dapatkan, saya simpulkan dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Warren Wiersbe. Jadi 4 hal inilah yang dituliskan dalam kitab Yesaya terkait keselamatan. Keselamatan bangsa Yehuda dari serangan bangsa lain, keselamatan dari bangsa Babel, keselamatan orang Yahudi di masa mendatang ketika kerajaan mereka ditegakkan, dan yang keempat adalah keselamatan pribadi orang berdosa yang percaya kepada Kristus Sang Penebus. Yesaya menyampaikan satu pesan yang sangat penting
dalam nubuatannya. Dia mendesak umat itu untuk mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi mereka. Yesaya juga menawarkan kepada bangsa ini pengharapan dari apa yang Allah ingin lakukan untuk mereka di masa depan, termasuk tentang hadirnya Sang Mesias. Jadi kalau kita pelajarin kitab Yesaya ini, banyak masalah yang terjadi baik secara moral, baik secara bangsa, dan juga ketidakadilan dan lain sebagainya macamnya ya. Di tengah masalah kepelikan bangsa ini, Nabi Yesaya membawa sebuah pengharapan tentang masa depan, termasuk bukan hanya bagi bangsa itu, tetapi bagi semua orang berdosa, yaitu melalui hadirnya Sang Mesias. Nabi itu menyampaikan mereka untuk datang mencari Tuhan sekarang, sebab hubungan yang dibaharui dengan Tuhan ini akan mencakup menyesali perbuatan yang salah mereka pada waktu itu dan mengubah cara mereka memperlakukan orang lain. Jadi salah satu yang disinggung dari kitab Yesaya juga terkait masalah-masalah pribadi ya, perilaku, ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi inilah yang dibawa oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya kepada umat-umat Tuhan. Kitab Yesaya jika dibandingkan dengan kitab nabi-nabi lainnya, ini menurut Clarence Benson ya. Jadi saya pun melihat bagaimana Nabi Yesaya ini menuliskan tentang Yesus atau tentang nubuatan mesianik itu jauh lebih banyak dibandingkan nabi-nabi perjanjian lama lainnya. Dikatakan bahwa Nabi Yesaya memiliki porsi yang sangat besar dan yang paling lengkap mengenai Mesias dan keberadaannya khususnya sebagai hamba yang menderita. Hamba yang menderita ini saudara-saudara bisa lihat dalam Yesaya pasal yang ke-52 dan 53. Di antara penulis perjanjian lama, Yesaya adalah seorang pribadi yang sangat menonjol, terutama dalam hal mengemukakan secara jelas tentang pribadi, sifat, dan pekerjaan Mesias. Jadi dari semua nabi perjanjian lama, Yesaya merupakan nabi perjanjian lama yang paling banyak, paling jelas menggambarkan Yesus Kristus atau yang menubuatkan tentang nubuatan mesianik, ya, hadirnya seorang Mesias di masa yang akan datang. Di seluruh kitab Yesaya, bagian penting dari perhatian sang nabi diberikan untuk memproklamasikan kedatangan Mesias. Ya. Dari semua pesan-pesan yang ia sampaikan, salah satu bagian penting ya, yaitu tentang memproklamasikan kedatangan Mesias. Seorang yang pada akhirnya akan membangun ulang pemerintahan Allah di bumi dan akan membawa keadilan, kemurahan, kesembuhan, dan pemulihan bersamanya. Jadi selain membahas mengenai kemerosotan moral, ketidakadilan, penghakiman, penolakan kepada Allah, panggilan untuk bertobat, dan lain sebagainya, Nabi Yesaya juga menubuatkan mengenai pendamaian, keselamatan, serta kedatangan seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Ya. Keberadaan Mesias yang dituliskan mulai dari nubuatan, kelahiran sampai kemuliaannya membuat kitab ini disebut sebagai salah satu kitab yang penting dalam perjanjian lama. Inti dari penggambaran keberadaan Mesias tersebut adalah berita penghiburan akan datangnya terang besar yang membawa pengharapan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Jadi nubuatan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, nanti kita akan bahas satu persatu, ada terkait kelahiran Yesus, terkait pekerjaan Yesus atau Mesias ya, dan juga terkait kematiannya. Jadi ini semua adalah pekabaran Nabi Yesaya yang menggambarkan tentang Yesus yang membawa satu penghiburan, pekabaran, pengharapan. Dikatakan dalam kutipan ini sebuah terang besar yang membawa kepada pengharapan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa. Nah ini dia beberapa nubuatan terkait kelahiran Yesus Kristus dari kitab Yesaya. Ini bagian pertama tentang gambaran Yesus Kristus dalam kitab Yesaya yang saya coba ringkas ya, karena banyak sekali apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya terkait nubuatan mesianik. Ya. Pertama, Yesus akan dilahirkan dari seorang perawan. Ya, dikatakan dalam Yesaya 7 ayat 14 bagian B bahwa seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ini digenapi dalam Matius 1 ayat 18 dan Matius 1 ayat 22 dan 23 bahwa kelahiran Yesus seperti berikut.
bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, ya, seorang perawan, ya, seorang perempuan yang masih perawan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dan ayat 22-23 mengatakan mengenai Yesus sebagai Immanuel, karena Allah beserta kita. Sebab anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, di dalam Yesaya 9 ayat 5. Jadi menggambarkan juga kelahiran Yesus yang lahir untuk kita, ya. Namanya dikatakan lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Dan dikatakan juga lahir dari keturunan Isai dan dari keturunan Daud. Ya. Dalam Yesaya 11 ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dan Yesaya 9 ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi inilah terkait kelahiran Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan, ya, yang masih perawan, yang akan disebut sebagai Immanuel, lahir dari keturunan Isai, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, seorang putra katanya yang lahir, ya, yang akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Jadi saya yakin kalau dikatakan seorang anak telah lahir yang dinamakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, ya ini pasti menggambarkan Yesus Kristus. Ya, nggak mungkin seorang anak telah lahir lalu diberikan satu nama yang menggambarkan Allah itu sendiri, gitu. Dan yang terakhir tentang kelahiran Yesus disebutkan sebagai lahir dari keturunan Isai dan keturunan Daud. Lalu yang kedua, nubuatan terkait pekerjaan pelayanan Kristus dari kitab Yesaya. Pertama, dikatakan bahwa Yesus jalannya dipersiapkan. Ya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya 40 ayat 3. Dan inilah penggenapan dari Yohanes Pembaptis, ya, waktu di padang gurun yang memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bagaimana Yohanes Pembaptis yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi juru selamat kita. Lalu yang kedua, Yesus melaksanakan pelayanan jasmani. Dalam Yesaya pasal 42 ayat 6 dan 7 dikatakan, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dari gelap dari rumah penjara." Jadi ini menggambarkan pekerjaan Yesus Kristus, pelayanan secara jasmani, ya. Karena Yesus menyembuhkan orang yang sakit, melakukan pembebasan kepada orang yang tertawan, termasuk ya mereka-mereka yang mendapatkan pelayanan Yesus secara jasmani. Lalu yang kedua, Yesus juga melakukan pelayanan secara rohani. Bagaimana Yesaya 61 ayat 1-3 mencatatkan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengurniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperhatikan, untuk memperlihatkan keagungan. Ya. Jadi Yesus juga datang membawa satu kabar, ya, pengharapan, penghiburan, ya, memberitakan akan tahun rahmat Tuhan dan sebagainya. Jadi Yesus melaksanakan pelayanan secara jasmani, dia juga melaksanakan pelayanan rohani, membawa kabar. Ya. Kalau kita lanjutkan dalam Yesaya 42 ayat 1, dia juga menyatakan hukum yang benar. Ya. Adalah menyatakan hukum. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohnya ke atasnya, rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu yang ketiga, bagaimana nubuatan terkait kematian Kristus dari kitab Yesaya.
Saya melihat ini sebagian besar tercatat dalam Yesaya pasal 52 dan 53. Dituliskan dalam perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Ya. Bagaimana Yesaya pasal 52 perikopnya adalah Tuhan menyelamatkan Sion. Ya. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 53 ayat bagian 1, ayat 1, ya, bagian A dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Bahwa di sini menggambarkan Yesus yang tidak akan dipercaya. Bagaimana penggenapannya, bagaimana Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat tetapi orang-orang tidak percaya kepadanya. Lalu dikatakan Yesus akan dihina. Ia dihina dan dihindari orang dalam Yesaya 53. Penggenapannya bagaimana imam-imam dan kepala bersama Taurat tua mengolok-olok dia. Bagaimana hinaan dan cacian diberikan kepada Yesus Kristus. Dalam Yesaya 53 ayat 4, dia menanggung penyakit kita. Ya, dikatakan tetapi sungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Lalu dikatakan juga bahwa dia akan ditikam dalam Yesaya pasal 53 ayat 5. Dan juga dikatakan bahwa kejahatan kita lah yang ditimpakan kepadanya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lalu dikatakan juga bahwa ia tidak membuka suara. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian dalam Yesaya 53 ayat 7 bagian B. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan dia mati di antara penjahat dalam Yesaya pasal 53 ayat 9. Dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Dan penggenapannya bagaimana Yesus bersama dengan orang-orang penyamun yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yesaya 53 ayat 10 dikatakan Yesus sebagai korban penebus salah apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dalam Efesus 1 ayat 7, sebab dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Lalu dikatakan juga Mesias sebagai orang benar. Yesaya 53 ayat 11, hambaku itu sebagai orang yang benar dikatakan. Penggenapannya bagaimana Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang berikutnya dia berdoa untuk pemberontak. Dalam Yesaya 53 ayat 12, dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Dan penggenapannya dikatakan dalam Lukas 22 ayat 34, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, inilah beberapa nubuatan mesianik yang disampaikan oleh Nabi Yesaya terkait kelahiran Yesus, terkait pekerjaan Yesus, dan terkait kematian Yesus. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya lah, mengapa begitu banyak nubuatan mesianik dalam kitab Yesaya? Saya sebenarnya memberikan satu kesimpulan sederhana dari pertanyaan ini adalah bahwa Allah ingin menyampaikan kepada umatnya melalui Nabi Yesaya mengenai penghiburan, penghakiman, pendamaian, keselamatan melalui Yesus Kristus. Ya. Walaupun mereka belum pernah melihat ya bahwa akan ada juru selamat, Yesus Kristus, Mesias, dan sebagainya. Tapi Allah ingin menyampaikan ada pengharapan, penghiburan, keselamatan, ya, sebagaimana tema besar kitab Yesaya atau pekabaran dari Nabi Yesaya itu sendiri, ya, bahwa akan ada keselamatan melalui Yesus Kristus. Inilah yang ingin disampaikan Nabi Yesaya melalui Nabi Yesaya karena Allah ingin supaya umatnya tidak hanya mengharapkan kelepasan dari tawanan bangsa kafir, melainkan juga agar mereka lepas dari tawanan dosa melalui kematian Yesus Kristus. Yesaya 53 4-6. Ya, ini yang tadi saya sudah bacakan, tapi saya bacakan secara penuh ayat ini ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bagaimana? Bayangkan saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep sekalian, ketika Yesaya menyampaikan ini, ya, dikatakan bahwa dia tertikam karena pemberontakan kita, yang dalam hal ini bangsa Israel pada saat itu. Bangsa itu belum tahu yang dimaksud dia itu siapa di sini, tetapi bangsa itu mendapat satu kabaran bahwa karena
dosa-dosa kita lah, dosa-dosa manusia lah. Ada seseorang yang harus tertikam, ada seseorang yang harus mati, harus menjadi korban. Nah, inilah pekabaran yang ingin disampaikan Yesaya terkait hadirnya Yesus Kristus, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, katanya, bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilir-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat dari seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, baik, apa kesimpulan dari pelajaran ini? Saya ingin sampaikan secara sederhana saja. Ada 3 hal. Pertama, dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya adalah kitab yang paling banyak menubuatkan tentang Yesus Kristus, atau yang bisa saya katakanlah termasuk yang lengkap, ya, dari proses kelahiran hingga kematian Yesus Kristus. Lalu yang kedua, Yesaya memberikan pekabaran keselamatan melalui Sang Mesias. Bukan hanya pada saat itu kepada bangsa itu di zaman Yesaya, melainkan untuk kita saat ini. Bukan hanya keselamatan atas penawanan, akan tapi juga keselamatan akan dosa. Dan yang ketiga, melalui nubuatan mesianik ini juga adalah panggilan pertobatan, ya, di tengah ketidakadilan, di tengah ya hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa itu, ya. Inilah sebuah panggilan pertobatan bagi bangsa Israel pada saat itu untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan ini juga berlaku bagi kita saat ini. Ya, jadi inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan waktu ini kepada Pendeta Kuta Barat. Baik, terima kasih Pendeta Abi Siombing yang sudah menyampaikan pelajaran yang sangat baik tentang Yesus, ya, yang sebenarnya sudah ada di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya khususnya. Tapi pada malam ini kita akan masuk ke beberapa pertanyaan. Bila mana ada yang sudah masuk, boleh untuk disampaikan di sini. Baik, mungkin sebelum yang lain ada pertanyaan ini Pendeta terkait dengan nama Yesus, ya. Tentu di dalam Perjanjian Lama ini belum ada disebutkan nama Yesus, ya. Namun kita bisa tadi dijelaskan dalam penjelasannya bahwa itu semua merujuk kepada Yesus, begitu, ya. Ditikam, lalu kemudian dihina, dicaci. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak kemudian nama Yesus itu dituliskan saja di sana, ya, supaya menjadi satu informasi bahwa memang sudah ada nama itu di Perjanjian Lama, begitu, ya. Tidak kemudian di Perjanjian Baru sehingga terkesan dicocokkan nubuatan itu, walaupun memang sebenarnya nubuatan itu mengarah ke sana, ya. Gitu Pendeta. Pertanyaan mungkin bisa dijelaskan tentang nama Yesus, kenapa tidak ada di Perjanjian Lama. Baik, terima kasih, ya. Jadi kalau kita baca dalam Yesaya pasal 7 tadi, ya, ayat 14, ya. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kalau dalam kitab Yesaya, sebenarnya yang dicatat adalah, kalau terkait nama ini, ya, adalah Immanuel, dan itu juga yang kembali diucapkan dalam kitab Matius, ya, kitab Matius, Allah beserta kita, dia akan dinamai Immanuel. Nah, pertanyaannya kenapa nggak disebut saja namanya Yesus dalam Perjanjian Lama? Ya, menurut saya itu akan menjadi satu hal yang riskan sekali, ya, karena ya bisa saja orang-orang akan mengaku bahwa dirinya adalah Yesus Kristus kalau hanya sekedar nama yang menjadi sebuah
yang menjadi sebuah pertanda bahwa dia adalah seorang Mesias yang menjadi sebuah identitasnya. Seperti sekarang kalau bicara tentang nama Yesus, saat ini pun banyak orang yang menamai dirinya Yesus ya, walaupun di Indonesia mungkin tidak ada, tetapi di luar negeri nama Yesus itu bertaburan di mana-mana. Jadi atau Jesus ya. Tapi yang ingin disampaikan dalam kitab Yesaya adalah sebuah pekabaran atau gambaran secara menyeluruh ya. Gambaran ini adalah terkait pengharapan, terkait aktivitas keselamatan, bahkan kematian dari juru selamat atau dari Mesias itu sendiri. Dan itu sangat cocok dengan yang terjadi kepada Yesus Kristus. Jadi memang kalau kita lihat dari pelajaran kita malam hari ini, kalau gambaran Yesaya tentang Yesus Kristus itu sudah sangat jelas. Kalaupun tidak menggunakan nama Yesus Kristus itu sendiri dalam Perjanjian Lama, kita bisa mempelajari dan itu kembali akan merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi menurut saya ya ini bukan hanya terkait nama ya, tetapi pekerjaannya dan juga bagaimana ini semua dapat dicocokkan dengan kehidupannya bahkan dari sejak ia lahir sampai ia mati. Nah, itu saja mungkin Pendeta Jimmy. Baik, terima kasih tanggapannya Pendeta Abigail Siombing. Jadi ada tidak semua kemudian dituliskan ya, supaya nanti bisa kemudian dipelajari lagi kembali. Baik, pertanyaannya adalah tadi terkait dengan gambaran Yesus yang sudah dijelaskan di kitab Yesaya, namun sesungguhnya nama itu sendiri tidak dituliskan ya, tapi kita bisa melihat melalui ayat-ayat yang memang itu merujuk kepada Yesus. Nah, jadi pertanyaannya kenapa tidak harus dituliskan di sana nama Yesus ya, supaya langsung tertera begitu ya. Jadi Yesus itu sudah ada sejak Perjanjian Lama begitu. Silakan Pendeta Adrian. Terima kasih. Mengapa kok nama Yesus tidak langsung disebutkan saja ya? Langsung aja to the point lah, nama Yesus nanti di sini. Kalau masalah nama ini kan kadang-kadang manusia itu kan seperti itu, maunya pengen kalau boleh dari awal seperti itu. Tidak ya. Jadi cara Tuhan untuk menyatakan setiap kebenaran firman-Nya tidak seperti itu, tidak langsung semuanya langsung gitu, tidak. Tetapi setiap saat ada sesuatu yang baru ditambahkan. Dan kenapa Tuhan kok tidak mengizinkan Yesaya kenapa kok tidak menuliskan nama Yesus? Ya, saya juga pun tidak bisa menjawab karena Yesaya yang menulis sendiri akan ayat itu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya maksud, rencana atau rancangan Tuhan yang Tuhan kehendaki, di mana nanti setelah Yesaya ada nabi-nabi yang lain mendukung pernyataan-pernyataannya. Jadi kalau kita lihat dari dalam Alkitab itu semuanya saling mendukung satu dengan yang lain ya tentang nubuatan daripada Yesus ya. Tapi perkara nama Yesus saya tidak bisa menjawab kenapa kok tidak disebutkan saja nama Yesus, karena yang saya tahu juga bagi kalangan orang-orang Yahudi juga sebenarnya nama Yesus itu kan ada juga yang lain ya, contoh seperti Yesus Barabas yang lain kan, itu nama yang familiar. Tetapi pada prinsipnya yang paling penting bagaimana Yesus itu adalah apa? Juru selamat kita ya, dia adalah Mesias. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian sudah menambahkannya. Kita ke Sir, mungkin bisa menanggapi Sir kenapa artinya Yesus dijelaskan namun tidak menggunakan langsung namanya ya, atau mungkin bisa ditambahkan pertanyaannya sebenarnya nama anak itu sendiri apakah sudah ditentukan dari awal Yesus atau bagaimana? Silakan Sir, boleh memberikan. Baik, terima kasih dan salam jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun berada. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Pendeta Muda Abigail ya tentang konsep juru selamat lah sebenarnya ya. Karena begini, kalau saudara kita meminta dituliskan nama Yesus dalam Perjanjian Lama, nggak bisa. Karena nama Yesus itu kan bahasa Yunani. Bagaimana dia mau ditaruh bahasa Yunani ke dalam Alkitab
ke dalam Alkitab bahasa Ibrani, kan nggak bisa itu. Ya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, nama Juru Selamat itu kan sebenarnya adalah gelar-gelar ya. Nah, pertama kali muncul itu kan di Yesaya pasal 9. Tentang harapan atau datangnya Mesias itu ya. Ini adalah kisah tentang kelahiran Raja Damai ya. Kelahiran Raja Damai yang dibutuhkan oleh bangsa Israel di dalam kehidupan mereka yang begitu jahat di mata Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan, sehingga mereka membutuhkan solusi. Keadaan Israel itu kan menjadi gambaran keadaan manusia secara umum, bahwa manusia itu berdosa, menolak kebenaran Tuhan, dan lain sebagainya. Dalam Kejadian 9 ayat yang ke-6 ya, atau ayat yang ke-5, tergantung versi Indonesia atau Inggris ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Apakah memang sudah lahir waktu Yesaya menyampaikan ini? Kan tidak. Itu adalah sebuah nubuatan yang pasti, sehingga digunakan kalimat telah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, itulah pertama sekali kemunculan tentang janji yang pasti, karena menggunakan kata telah, janji yang pasti akan datangnya seorang raja yang akan memimpin Israel, ya, untuk kembali kepada kehidupan yang benar atau setia kepada Tuhan. Ya, nah itu sebabnya Israel itu kan betul-betul mengharapkan datangnya Mesias. Ya, karena Mesias itu yang dijanjikan, anak Daud itu. Nah, jadi Yesaya menjelaskan datangnya sang raja itu dengan pekerjaannya. Yesaya tidak mempunyai concern untuk menyebutkan nama sang raja itu ketika dia dilahirkan. Bukan itu concernnya, karena bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah ada kepastian datangnya raja keturunan Daud yang akan memulihkan Israel. Siapakah raja itu? Apakah dia sekedar manusia biasa? Tetapi saya katakan bahwa dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, jadi Mesias yang diharapkan itu bukan manusia seperti kita ini, tetapi dia juga adalah ilahi atau Tuhan yang memilih menjadi manusia sama seperti kita, tapi tidak berdosa. Nah, inilah awal mulanya Yesaya membawa atau mengangkat isu atau pekabaran tentang datangnya apa? Mesias itu ya. Jadi Yesaya tidak mendapatkan pesan untuk menuliskan siapa nama Mesias itu ketika dia lahir. Walaupun di ayat yang kelima dikatakan dan namanya disebutkan orang. Sebenarnya itu bukan nama lahir, bukan, tapi gelar ya. Gelarnya itu adalah apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir yang sudah menjelaskan tentu tentang nama yang tidak disebutkan ya, tapi dia adalah Tuhan yang kemudian nanti akan lahir, yaitu penasihat ajaib di dalam Yesaya pasal 9 tadi. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan, saya akan bacakan. Mengapa kitab Yesaya ini lebih banyak memberikan gambaran dari aktivitas Yesus dalam penebusannya? Padahal keadaan bangsa itu berada dalam kemurtatan yang hebat. Ya. Jadi mengapa justru menuliskan tentang Yesus? Padahal sebenarnya di dalam situasi bangsa Israel sendiri sedang terjadi kemurtatan. Ya. Kenapa Yesaya tidak kemudian memberikan atau memberikan solusi atas kemurtatan itu? Itu mungkin pertanyaan. Silakan Pendeta Abi boleh menanggapi. Iya.
justru sedang ada kemurtatan yang hebat, atau justru sedang ada dalam keadaan moral yang tidak baik, atau ketidakadilan dan hal-hal yang tidak baik pada bangsa itu, justru karena itulah gambaran atau kabaran tentang Yesus Kristus disampaikan. Karena mereka dalam keadaan jauh dari Tuhan, agar mereka datang lagi kepada Tuhan karena ada keselamatan yang ingin Tuhan berikan kepada mereka. Dan dalam hal ini juga ada penghakiman ya bagi mereka. Jadi pekabaran ini sebenarnya bagi kita pun, anggaplah contoh kita adalah orang yang berdosa, dan saya yakin kita memang adalah orang yang berdosa. Anggaplah kita orang yang jauh dari Tuhan gitu ya. Lalu ada pekabaran dikatakan ya seorang akan mengorbankan dirinya karena kesalahan kita lah dia tertikam, dialah akhirnya, kalau dalam Yesaya 53 apa tadi bahasanya, dia akan singkatnya dia akan teraniaya dan lain sebagainya. Dan itu membawa pengharapan bagi kita sebagai orang berdosa bahwa ada keselamatan bagi kita karena lahirnya atau hadirnya seorang juru selamat, seorang Mesias. Jadi justru dalam keadaan itulah pekabaran ini disampaikan oleh Nabi Yesaya ya, untuk membawa mereka datang kembali kepada Tuhan gitu. Untuk membawa mereka kembali menyadari betapa baiknya Tuhan kepada mereka gitu. Betapa mengasihinya Tuhan kepada mereka. Jadi inilah justru yang menjadi sebuah pesan yang ingin disampaikan Allah melalui Nabi Yesaya di tengah keadaan bangsa itu. Ya, mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Jadi justru ini menjadi satu pengharapan ya, ketika ada kemurtatan bahwa Yesus akan memulihkan begitu ya. Sehingga Yesaya mengambil pekabaran pengharapan ini bagi Israel yang sedang mengalami kemurtatan besar. Baik, kita ke Pendeta Alek, mungkin ada tambahan terkait dengan pertanyaan ini, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Jimmy Tabarat. Sehubungan dengan pertanyaan yang masuk, mengapa ya kitab Yesaya ini lebih banyak memberikan gambaran dari aktivitas Yesus dalam penebusan? Padahal keadaan bangsa itu berada dalam kemurtatan yang hebat. Saya sepakat dengan kata justru itu. Justru melalui aktivitas Yesus, mereka mendapatkan satu kabar keselamatan. Supaya yang murtad-murtad ini tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan itu semua. Nah, berbicara mengenai buku Yesaya itu kan ada juga peristiwa-peristiwa yang disampaikan bagaimana bangsa Israel ini keluar dari sebuah keadaan yang sangat genting. Kalau dalam bahasa sekarangnya itu mereka sedang ada di degradasi iman yang harus keluar untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan yang mereka sembah harus kembali kepada mereka. Dan di transisi itu juga dalam buku Yesaya kita juga bisa lihat bahwa mereka juga setelah pulang dari masa penawanan, salah satunya adalah nubuatan yang Yesaya sampaikan adalah 70 tahun mereka harus ada di bangsa Babel. Nah, dalam konteks ini kita boleh melihat bahwa justru mereka harus kembali dalam sebuah pertobatan dengan hal-hal yang dinubuatkan oleh Yesaya di sana. Kita percaya bahwa buku Yesaya ini memberikan sebuah ajakan kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu dan Yehuda untuk boleh kembali kepada Tuhan karena mereka ini sedang diamarkan. Karena keselamatannya sedang dinantikan. Nah, di dalam buku Yesaya pasal 35, di sana salah satu contoh bagaimana konsep keselamatan disampaikan kepada bangsa itu supaya berbalik kepada Tuhan. Nah, di sana ada sebuah kabar gembira seharusnya kepada bangsa Israel untuk kembali bertobat di sana. Dan melihat cerita dari buku Yesaya ini kita bisa juga lihat bahwa mereka pun sedang dididik untuk kembali
kembali melihat bahwa Tuhan ini mengendalikan semua hal yang terjadi oleh bangsa itu. Mulai dari mereka ada dalam masa kegentingan, harus dijajah oleh bangsa lain, oleh karena tidak mampunya mereka untuk bertahan hidup secara bangsa. Dan di sana pun kita bisa lihat bahwa Tuhan tetap mengendalikan semua. Nah, melalui hal ini justru fokusnya kepada Yesaya adalah mengembalikan bangsa Israel kepada sebuah pertobatan yang sungguh di sana. Karena tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi, hanya bisa mereka berharap kepada Tuhan di sana ya. Dan salah satu yang paling luar biasa bahwa kalau kita melihat di Yesaya pasal 40, di sana kan pasal 40 sampai 66 di sana adalah bagian kedua dari buku Yesaya, dikatakan bahwa ada berita kelepasan, keselamatan untuk bangsa yang ada di dalam pembuangan. Mengacu kepada hal ini, kita bisa lihat bahwa bangsa Israel ini sedang diajak di dalam proses pertobatan. Jadi fokusnya adalah juga membawa sebuah pertobatan, bukan hanya aktivitas Yesus. Aktivitas Yesus itu kan pasti mengacu kepada sebuah keselamatan ya, supaya manusia bisa bertobat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander memberikan tanggapan. Mungkin kita ke Sir Pondosi. Silakan Sir, memberikan tanggapan tentang kitab Yesaya, memberikan gambaran dari aktivitas Yesus dalam penebusan, padahal keadaan bangsa itu sedang dalam kemurtatan yang hebat. Baik, jadi seperti tadi saya katakan bahwa bangsa ini kan membutuhkan solusi, ya. Solusi untuk memulihkan mereka kembali. Tetapi pemulihan bangsa Israel itu sebagai gambaran pemulihan akan kebutuhan dunia ini, solusi bagi dunia ini, yaitu keselamatan, kan? Nah, itu sebabnya kan keselamatan itu pertama sekali ya diberikan kepada orang Israel, agar nanti orang Israel itu membawa keselamatan itu kepada seluruh dunia. Nah, jadi solusi kepada kemurtatan itu adalah keselamatan. Sehingga siapa saja dari Israel yang menerima kedatangan Mesias itu, maka dia akan dipulihkan. Ya, kalau bangsa Israel itu kan secara bangsa kan sudah dikasih kesempatan sampai kalau mau kembali ke apa namanya itu, ke nubuatan Daniel 70 minggu itu ya, kan mereka kan sudah dapat kesempatan untuk dipulihkan secara bangsa, tapi mereka menolak. Puncak penolakan itu adalah menolak Yesus Kristus sendiri sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam Yesaya itu, mereka tolak. Tetapi pemulihan kepada Yesus adalah Raja di atas dunia ini, itu yang ditunggu. Yang disampaikan oleh Yesaya itu, bahwa Yesus itu adalah Raja untuk seluruh dunia ini. Nah, dengan demikian maka kita akan dapat memahami bahwa pekabaran Yesaya ini memang solusi kepada keberadaan bangsa Israel, solusi kepada keberadaan dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir. Tanggapannya memang pekabaran Nabi Yesaya adalah solusi bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bahkan dunia, ya, sehingga timbul kembali pengharapan yang pasti bahwa Yesus akan datang, mati dan menebus kita dari dosa. Baik, ada pertanyaan terakhir di sini. Mungkin nanti boleh ditanggapi Pendeta Abi. Kira-kira apa penyebab Yesaya diberikan wahyu untuk menulis banyak tentang Yesus, ya, berbeda dari nabi-nabi yang lain? Tentu ini satu keistimewaan, ya. Nah, apakah hidup Yesaya benar-benar kudus dan bergaul dengan Tuhan, atau ada sesuatu sehingga dalam hidup kita sekarang ini kemungkinan juga ada orang yang bisa Tuhan gunakan, ya, untuk memberitakan tentang Yesus di akhir zaman? Boleh Pendeta Abi menanggapi? Ya, jadi terkait Yesaya dan identitasnya, terkait pribadinya, memang tidak banyak dicatat siapa Yesaya itu, orang tuanya atau bahkan kehidupannya, memangnya tidak banyak dicatat, atau bahkan kalau dalam
Pengantarnya dikatakan hanya disebut sebagai identitasnya Yesaya bin Amos. Sudah, dan kitab-kitab lain pun tidak mencatat begitu banyak tentang Yesaya. Tentunya di Raja-Raja contohnya ada juga nama Yesaya, tapi tidak ada aktivitas kehidupan yang dituliskan siapa ini Yesaya, atau siapa istrinya, bagaimana dia hidup dan sebagainya. Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana Yesaya yang jelas adalah sebagai nabi yang telah dipilih Tuhan untuk membawa kabar kepada umat Tuhan pada saat itu, bangsa pilihan Tuhan. Jadi ketika Yesaya ini disebut sebagai seorang nabi, tentu dia adalah seorang yang dipilih Tuhan terkait apakah dia memiliki hidup yang suci atau hidup yang bergaul dengan Tuhan dan sebagainya. Saya tidak bisa berspekulasi tentang hal itu, tetapi yang jelas pekabaran ini adalah pekabaran penting, dan Yesaya lah yang dipilih pada saat itu oleh Tuhan untuk membawakan kabar penting ini kepada bangsa itu. Itulah mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abi. Jadi memang ada hak Tuhan untuk memilih, yaitu nabinya ya, yaitu Yesaya dalam hal ini, untuk menuliskan pekabaran tentang Yesus. Silakan Pendeta Edwin, ada mau ditambahkan mungkin? Baik, terima kasih Pendeta Timmy Huta Barat. Jadi mengapa wahyu ini atau nubuatan ini disampaikan kepada kitab Yesaya, itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan itu sendiri untuk memilih siapa yang mau jadi nabinya untuk menyatakan kebenarannya kepada kita sebagai manusia yang berada di dalam dosa ini. Dan itu tidak berarti bahwa dia sudah benar-benar bergaul dengan Tuhan. Artinya bahwa itu semua Tuhan berikan kepada Yesaya kepercayaan untuk menyampaikan, untuk memberikan nubuatan tentang bagaimana kasih Tuhan kepada kita sebagai manusia yang berdosa ini. Jadi tadi materi sudah sampaikan bahwa tidak banyak kitab Yesaya mengungkap bahwa siapa dirinya dan bagaimana kehidupannya, tidak banyak. Tetapi yang kita lihat di sini adalah bahwa pekabaran daripada Yesaya itu memiliki pengaruh yang besar untuk bangsa Israel secara khusus dan juga kepada kita di zaman sekarang ini. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Edwin, Pasar Ibu. Kita ke Sir Perdosi. Boleh Sir menanggapi tentang kira-kira apa satu keistimewaan dari Yesaya ini sehingga Tuhan memberikan kepadanya wahyu yang lebih daripada nabi lain. Ya, kalau kita mau tanya apa kelebihannya, kenapa sama Yesaya lebih banyak pekabaran tentang Mesias dibandingkan nabi-nabi lain, ya kita kurang tahu kan, karena setiap nabi itu kan digunakan Tuhan di setiap zaman untuk membawa pekabaran tertentu. Ya, contohnya kalau bicara Nabi Yunus, ya dia di sana secara spesifik tidak ada menyinggung tentang pekerjaan daripada Yesus Kristus Mesias kan gitu ya. Tapi pekabarannya justru menyatakan tentang seberapa besarkah kasih Tuhan itu kepada bangsa pemberontak, yaitu Niniwe. Ya, jadi kita tidak tahu atau tidak bisa kita menyatakan apa maksud Tuhan memberikan begitu banyak pekabaran tentang kegiatan daripada Mesias itu kepada Yesaya secara khusus gitu ya, dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Tetapi saya boleh katakan bahwa terjadinya kemurtatan besar di zaman Israel itu ya memang sebagian besar di zamannya Yesaya itu kan sudah mendekati puncak-puncak sebelum bangsa ini akan dibuang ke Asyur atau ke Babylon ya.
Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan, karena kita tidak bisa menduga-duga kenapa lebih banyak pekabaran tentang Mesias itu di buku Yesaya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Ya, contohnya seperti Hagai, Habakuk, dan lain sebagainya. Mungkin ada nabi-nabi itu yang menyinggung hanya sedikit saja atau sekilas saja tentang pekerjaan Mesias, tapi kalau di Yesaya kan sangat lengkap atau hampir lengkap lah, termasuk Yesaya 53 itu kan tentang bagaimana Yesus akan mati dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir untuk tanggapan yang sangat jelas, yang sangat dimengerti oleh sahabat-sahabat konsep tentunya, sehingga kita mendapatkan satu pemahaman. Baik, kita akan masuk ke closing statement. Nanti yang pertama Pendeta Abi, lalu kemudian dilanjutkan Pendeta Fabrusi. Silakan Pendeta Abi. Ya, closing statement dari saya seperti saya sampaikan dalam kesimpulan bahwa Yesaya adalah nabi yang paling lengkap dan paling banyak mencatat tentang Yesus Kristus. Dan tentu ada maksud Tuhan di balik pekabaran Nabi Yesaya pada saat itu, di tengah keadaan bangsa Israel yang membutuhkan jalan keluar, yang membutuhkan kelepasan, pengharapan. Sehingga bagi kita saat ini pun saya rasa hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita di tengah permasalahan, di tengah beban yang kita hadapi saat ini gitu. Karena bagi bangsa itu di tengah dosa, di tengah tekanan dari bangsa lain, dan juga masalah-masalah yang mereka hadapi secara bangsa ya, baik secara sosial dan juga secara kebangsaan dan secara pribadi tentunya. Ya, Yesaya menawarkan sebuah pengharapan, solusi, yaitu hadirnya Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dan saya yakin itu juga berlaku bagi kita saat ini. Gitu. Walaupun Yesus itu sudah hadir sebelum kita, artinya sudah di waktu yang lalu, tapi itu menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Baiklah kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita dan menerima dia sebagai juru selamat kita secara pribadi, gitu. Sebagai Tuhan, dan terus berharap akan kepada Tuhan gitu di tengah masalah, di tengah semua beban yang kita hadapi saat ini, termasuk masalah dosa tentunya. Hanya Yesus yang bisa menjadi jalan keluar atas masalah besar itu sendiri, atas dosa. Jadi inilah mungkin closing statement dari saya, dari pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Sir. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan melalui Yesaya menjanjikan pemulihan, ya. Pemulihan kepada bangsa ini, kepada bangsa Israel, ya. Bahkan sampai kepada menata ulang kembali Israel itu, dalam istilah yang Yesaya katakan itu kan langit yang baru dan bumi yang apa? Yang baru. Ya. Kalau dalam Yesaya ke-60, kemuliaan Sion yang akan datang. Ya, kemuliaan Sion yang akan datang ini tidak merujuk kepada Yerusalem yang akan dipulihkan lalu menjadi sangat mulia dalam konteks 70 minggu buku Daniel pasal 9. Tapi ini memang merujuk kepada ketika Tuhan akan mendirikan kerajaannya di atas dunia ini. Ya, jadi begitu lengkapnya pekabaran yang disampaikan Yesaya itu dari sejak anak itu lahir, lalu apa yang akan dilakukan, bagaimana dunia akan memperlakukan dia, sampai kepada pemulihan Israel itu. Ya, sudah barang tentu ini bukan pemulihan Israel secara jasmani sehingga muncul kerajaan Israel seperti di zaman Daud. Tidak. Jadi pusat kerajaan dari Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan menjadi apa? Menjadi rajanya. Jadi
Nah, disinilah kita melihat bagaimana lengkapnya pekabaran yang disampaikan oleh Yesaya terkait kepada aktivitas pekerjaan Mesias, ya. Di dalam perjanjian barulah kita baru melihat bahwa aktivitas pekerjaan Mesias itu digenapi di dalam diri siapa? Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Pendeta Abi. Kita sudah memahami bagaimana Yesus sudah disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya dengan sangat rinci. Yesaya diberikan oleh Tuhan ilham dan kemudian bisa menjadi satu pekabaran yang menguatkan umat-umat Tuhan sampai Dia datang kembali kedua kali. Baik, kita akan tutup yaitu diskusi kita ini dengan doa tutup yang disampaikan Pendeta Marus Sitorus. Silakan. Kita berdoa. Tuhan kami di surga, kami ucap syukur waktu yang baik kami gunakan sama-sama untuk belajar firman-Mu melalui diskusi Alkitab. Biarlah kebenaran firman yang telah kami dengarkan akan menambah pemahaman kami bagaimana kebenaran itu yang Kau nyatakan dalam kitab buku Yesaya. Di saat yang sama Tuhan, itu akan menjadi sebagai menopang, bahkan menumbuhkan iman kami, agar tetap setia akan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Berkati pendeta muda Si Hombing yang sudah menyampaikan materi ini, Tuhan berkati dalam pelayanannya, keluarganya, dan aktivitas yang dia lakukan. Berkati kami juga Tuhan, dalam sisa malam hari ini, kiranya Tuhan yang akan ke kami dalam istirahat kami. Juga berdoa kepada pendeta Perdi sebagai pemimpin kami, telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan. Tuhan pertambahkan kesehatan, hikmat di surga. Saat yang sama Tuhan menolongnya di dalam mengemban tugas pelayanan di Universitas Advent Indonesia. Bertemu kami kembali Tuhan pada minggu depan dalam pelajaran yang menarik yang akan kami diskusikan. Hanya Roh Tuhan tetap terus bersama dengan kami. Berkati seluruh sahabat konsep yang telah menyaksikan. Tuhan berkati dalam kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Marus Sitorus. Dengan demikian berakhir kita punya diskusi Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali berdiskusi Alkitab dengan pelajaran-pelajaran yang menarik lainnya dari kitab Nabi Yesaya. Kami menyampaikan selamat malam untuk kita semua, kiranya Tuhan memberkati.